Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Fajr Official, yang mana kali ini kita itu bukan mengupdate ataupun membahas tentang uh, apa ya, proses hukuman ataupun tragedi-tragedi kemarin yang ada di Bangkalan. Namun saya pagi ini itu merasa tertarik dengan salah satu berita yang judulnya itu seperti ini, kawan. Warga Bangkalan sepakat Hasan dan Busti itu dibebaskan. Ada judul seperti itu. Nah, sehingga saya itu merasa tertarik untuk mengulasnya. Berita itu silakan, kalau misalnya sampean penasaran tentang beritanya, tinggal cari di Google saja dan kalian itu tinggal ngeklik yang judulnya itu warga Bangkalan sepakat Hasan dan Busri itu dibebaskan, seperti itu. Namun di sini kenapa saya merasa tertarik? Sebetulnya banyak sih hal-hal yang ingin saya bicarakan, dan saya itu dari kemarin cari teman-teman saya yang memang kebetulan ada di Bumi Anyar. Saya itu pengen nanya sih, sebetulnya barangkali dia itu tahulah tragedi pasti daripada kejadian tersebut. Namun alhamdulillahnya itu teman-teman masih belum ada lah. Ini baru ada satu yang nongol. Selamat pagi saya ucapkan dan saya doakan semoga kalian yang menonton live streaming saya pagi ini oleh Allah itu diberikan kesehatan, oleh Allah itu dimurahkan rezekinya, seperti itu. Amin. Coba saya lihat dulu ya. Bagaimana teman-teman yang sudah hadir di sini, kabarnya untuk pagi ini? Apakah sekarang itu hari libur ya? Insya Allah 4 hari itu kita libur bersama. Namun kenapa saya itu buka live untuk pagi ini, karena memang saya itu juga merasa penasaran, teman-teman. Katanya sih dalam berita tersebut meminta dan sepakat agar si Hasan dan juga Wardi itu dibebaskan. Berbicara tentang hal itu, bagaimana pandangan teman-teman itu tentang berita tersebut? Kenapa masyarakat itu minta si Hasan dan Busri itu dibebaskan? Karena apa? Dan bagaimana tanggapan teman-teman itu tentang berita tersebut? Tadi malam saya live mic-nya mati, teman-teman. Apakah teman-teman itu sependapat kalau misalnya Hasan dan Busri itu dibebaskan? Memang faktanya sih sekarang itu banyak pengacara-pengacara terkenal, misalnya seperti Firdaus itu, yang berani bahkan dia itu memberikan wacana atau pernyataan bahwasanya dia itu siap untuk membela si Hasan dan Busri. Dan juga terbarunya itu memang si Abang Hotman Paris, dia itu sampai mengirim anak buahnya untuk membela daripada Hasan dan Busri dalam persidangannya nanti. Sehingga untuk kasus ini juga diberitakan bahwasanya katanya sih untuk pemutusan vonis terhadap Hasan dan Busri ini itu memang ada andil daripada tokoh-tokoh setempat, seperti itu katanya. Saya itu setidaknya pandangan teman-teman lah, kira-kira kalau misalnya memang benarkah masyarakat Bangkalan atau warga Bangkalan itu sependapat bahwasanya Hasan dan Wardi itu dibebaskan? Ya, kalau misalnya saya amati dari komentar-komentar, alhamdulillah memang teman-teman itu memang rata-rata menginginkan hal seperti itu, menginginkan Hasan dan Busri itu dibebaskan. Tapi juga ada juga sih yang berkomentar, kalau misalnya dibebaskan, Bang, bisa jadi ke belakangnya itu, yang pertama itu bagaimana perasaan daripada istri dan anak dan keluarganya si almarhum kalau misalnya dibebaskan. Yang kedua, kalau misalnya dibebaskan, Bang, tanpa ada sebuah proses hukum yang memang sesuai dengan
faktanya bisa-bisa nanti kan juga gampang Bang menghilangkan nyawa seorang di ujung celurit, ada kata-kata seperti itu kan. Nah, makanya saya live dan kita itu bicaralah pagi ini ngobrol-ngobrol santai mumpung ya suasananya lagi libur dan juga demam guys, seperti itu. Bagaimana teman-teman kalau misalnya apakah sampean itu sependapat kalau misalnya Bang Hasan itu dan Wardi itu dibebaskan? Kalau bisa dan kalian itu mempunyai sebuah pendapat ataupun wacana, silahkan komentar di bawah. Namun untuk teman-teman yang memang baru mengikuti live saya lah, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan untuk teman-teman yang sudah biasa mengikuti update daripada video saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah lah yang membalasnya. Kalau misalnya seandainya memang betul, seandainya memang betul lah Bang Wardi dan juga si Hasan ini dibebaskan, betul-betul memang dibebaskan dan bersihlah daripada tuduhan, semua tuduhan dikarenakan alasan memang membela diri seperti yang diungkapkan si pengacara ataupun pengacara kondang lah, misalnya seperti Firdaus Oyowobo dan juga si itu si anak buahnya Bang Hotman Paris. Seandainya memang dibebaskan, mungkinkah amankah posisi Bang Wardi untuk saat ini? Itu juga harus difikirkan guys, karena memang takutnya memang ada hal-hal yang tidak diinginkan kalau misalnya dibebaskan belum waktunya. Dan kita itu tetap berprinsip bahwasanya pihak-pihak berwajib, penyelidik dan orang-orang yang memang sedang menangani kasus ini, kita itu harus yakin dan kita itu harus yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya mereka itu memang benar-benar serius untuk menangani kasus tersebut dan tidak main-main, karena memang kasus yang ada di Bangkalan ini seperti yang teman-teman katakan itu bahwasanya lagi se-Indonesia itu lagi penasaran tentang ending daripada kasus tersebut. Seperti itu guys. Monggo teman-teman, barangkali memang ada yang mau berpendapat, wajarkah dan pantaskah Bang Wardi dibebaskan? Apa ya judulnya ya? Pantaskah Bang Hasan dan Bang Wardi itu dibebaskan? Seperti itu. Kalau dibebaskan nggak mungkin bos. Kalau diringankan pasti bisa lah. Ya, saya setuju sependapat dengan Bang Delvin ini. Karena dalam posisi, tapi begini loh Bang Delvin. Kemarin kan itu kalau misalnya pernyataan dari Bang Firdaus itu, pengacara itu, dia itu menyamakan kasusnya dengan pengembala kambing yang membela diri, lalu dia itu kebetulan membuat si perampok itu mamam lah. Dan itu sempat jadi tersangka juga, tapi akhirnya katanya si Bang Firdaus itu sekarang sudah menghirup udara bebas. Nah itulah Bang, mungkin konteks-konteks atau pasal-pasal tertentu yang memang sudah biasa atau yang memang digunakan oleh Bang Firdaus seperti itu. Kalau misalnya kata dibebaskan nggak mungkin bos. Ya kalau misalnya mengacu pada kata-kata si Bang Firdaus itu memang wajar lah Bang kalau misalnya nanti juga bebas. Kalau diringankan pasti bisa. Nah saya juga sependapat. Kalau misalnya diringankan, misalnya dari uh, pasal 340 misalnya seumur hidup ataupun 15 tahun atau 10 tahun lah, atau berapa itu saya juga kurang mengerti tentang pasalnya, ya mungkin juga. Tapi kalau misalnya mengacu pada pendapatnya si Bang Firdaus kemarin itu Bang, itu kan bisa jadi dibebaskan Bang, seperti itu kan, bisa jadi dibebaskan, bebas murni ya kan. Juga nanti kalau misalnya dibebaskan, kita itu kan juga harus memikirkan konsekuensi daripada pihak korban. Kenapa dibebaskan? Seperti itulah. Juga repot juga ya Bang.
Karena di sini kalau misalnya hal-hal negatif dan positif juga bakal bertimbulan juga sih kira-kira kalau misalnya dibebaskan. Bisa jadi kan Bang, kalau misalnya dibebaskan memang sesuai harapan netizen Indonesia khususnya rata-rata 70 sampai 80% lah dari saya, kalau saya amati dari komentar-komentar itu bahkan sampai 90% menginginkan Bang Hasan dan Wardi itu dibebaskan. Namun 10%-nya juga ada yang bilang ya jangan dibebaskan. Sesuai dengan pendapatnya Bang Delvin ini bahwasanya kalau diringankan pasti bisa. Sisi positifnya kalau misalnya dibebaskan sesuai dengan apa pendapat teman-teman itu karena membela diri, ya oke. Tapi kalau misalnya sisi negatifnya nanti mungkin ya adakah yang bisa menjamin keselamatan Bang Wardi dan Hasan? Nah, seperti itu loh Bang. Bingung juga sih sebetulnya. Makanya kita itu untuk edisi kali ini, live kali ini saya berikan judul itu tekan. Karena yang saya tahu kemungkinan teman-teman itu juga ada yang libur sehingga stay ataupun santai lah. Makanya saya itu uh, mengajak untuk berbincang-bincang ataupun sekedar sharing-sharing tentang kasus yang ada di sana. Yang pasti untuk perkembangan terbarunya untuk saat ini yang kita tunggu itu yang pertama itu ending daripada kasus tersebut. Misalnya vonisnya Bang Hasan dan Wardi itu berapa atau pasal apa atau KUHP berapa seperti itu. Itu kan yang tetap kita tunggukan. Dan juga kalau misalnya perkembangan atau berita yang beredar untuk pagi ini mungkin hanya sekedar ya yang terbaru saya lihat itu ada orang lain yang memang sengaja ke lokasi lah untuk mengadakan sebuah eksperimen, misalnya eksperimen adakah hal-hal mistis di sana seperti itu saya perhatikan. Dan juga kemarin itu beritanya itu yang update saya perhatikan warga Bangkalan sepakat, yaitu yang live streaming itu kayaknya. Dan juga ada pula yang live-nya itu kalau tidak salah, bukan live sih, beritanya itu kalau tidak salah itu tentang pengacara terkenal atau pengacara terkenal ramai-ramai bela Bang Hasan, seperti itu yang saya perhatikan, siap membela Bang Hasan. Dan juga update terbarunya itu saya lihat untuk penetapan kasus ataupun penetapan apa ya? Penetapan pasal KUHP untuk Bang Hasan dan Wardi itu memang melibatkan para tokoh. Katanya seperti itu untuk berita-beritanya. Artinya untuk perkembangan terbaru itu benar kata teman saya itu yang kemarin saya wawancarai itu mungkin video saya yang nomor 4 terakhir lah. Dia itu bilang kayak gini, kalau misalnya kita amati, kita lihat beritanya cuman seperti itu saja untuk sementara. Terus bagaimana untuk mengupdate kasus tersebut untuk selanjutnya? Ya saya bilang kita nunggu saja proses rekonstruksinya bagaimana, terus nanti saksi-saksinya itu bagaimana, siapa. Artinya kita itu tetap setia menunggu lah. Tapi juga ada sebetulnya mengingat tentang hal itu, ada teman-teman juga yang berpendapat sebetulnya kemana ya yang 6 orang yang lari itu, ada yang bilang seperti itu, kenapa tidak di inilah di itulah, kenapa tidak ditangkap, kenapa tidak dijadikan saksi. Dan juga di bawahnya itu ada yang berkomentar juga bahwasanya bukan tidak mau ditampilkan ataupun mau tidak dihadirkan untuk saat ini, tapi memang untuk melakukan hal itu katanya memang perlu bukti dan juga memang perlu video-video tersebut dan foto-foto tersebut memang harus jelas, katanya seperti itu. Ada yang komentar itu yang ahli dalam bidang hukum lah. Saya kagum dengan komentarnya juga. Namun sesuai dengan judul yang saya berikan dalam video ini, dalam live kali ini, saya itu juga sempat bertanya-tanya, dan barangkali memang teman-teman yang menonton di sini itu kebetulan memang ada orang Bangkalan lah setidaknya. Saya itu juga penasaran, memang betulkah, benarkah pernyataan tersebut bahwasanya masyarakat Bangkalan menginginkan Hasan dan Wardi itu dibebaskan.
kalau misalnya hanya segelintir orang sih, saya percaya. Mungkin memang orang-orang yang memang sudah dekat dan tahu dengan Abang Hasan dan Wardi. Cuman kalau misalnya untuk keseluruhan, saya itu juga penasaran dan memang saya cari-cari itu update-nya. Dan kemarin itu juga sempat viral sih sebetulnya tentang sosok perekam yang ada yang memviralkan video tersebut sebetulnya juga sempat viral. Sehingga banyak-banyaklah itu saksi anonim dan ada yang mengatakan ini itulah tentang saksinya. Padahal sampai saat ini memang si perekam itu memang belum benar-benar muncul. Dan itu memang masih misteri. Yang saya tanyakan di sini benar kalau misalnya ada teman-teman itu yang memang dari Bangkalan mungkin yang tahu tentang benarkah itu kan benarkah ini kan sebetulnya tanda tanya. Benarkah masyarakat Bangkalan itu menginginkan si Bang Wardi dan Hasan ini dibebaskan? Tapi kalau misalnya prediksi saya ya, atau praduga tak bersalah saya. Kalau misalnya orang yang bilang seperti itu mungkin langsung datang ke Bangkalan atau bertanya-tanya lah di sana. Kalau misalnya 100% pengen 100% lah mengatakan harus dibebaskan, rasanya tidak. Rasanya tidak sih. Kalau misalnya pas 100% orang Bangkalan itu bilang dibebaskan. Tapi kalau misalnya hanya segelintir, satu dua orang lah, ataupun sampai 100, 200, 300 orang lah, itu masih wajar. Apalagi dengan tuntutan dari teman-teman netizen itu menginginkan hal tersebut. Ada lelaknya, guys. Barangkali teman-teman itu memang yang nonton ada dari Bangkalan, atau ini membenarkan ataupun hanya sekedar satu dua orang yang menginginkan hal tersebut dan beranggapan hal-hal seperti tersebut. Kita baiklah kita sharing di sini, kita komentar-komentar di sini seperti itu teman-teman. Untuk yang baru hadir, selamat bergabung. Kalau misalnya belum subscribe, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen pastinya. Terima kasih karena telah menemani live streaming saya untuk pagi ini. Kalau seperti biasa teman-teman, sesuai judulnya bahwasanya saya itu untuk pagi ini sekedar menyapa dan tekan tentang pendapat dari masyarakat Bangkalan khususnya. Saya coba mencari info dari teman-teman saya itu yang ada di Bangkalan khususnya, dan saya itu sampai menghubungi satu-satu, tapi untuk pagi ini belum ada yang aktif. Rencananya mau saya itu tanyakan hal tersebut, karena kalau misalnya menurut saya pribadi biasanya kalau kasus seperti itu meskipun hebohnya itu se-Indonesia, tapi biasanya orang yang tahu ataupun yang mendengar tentang hal-hal tersebut pastilah orang-orang yang memang asli desa tersebut. Misalnya di Bangkalan desa Bumi Anyar atau apalah. Tapi kalau misalnya sampai ke desa yang lainnya, bisa jadi itu juga sekedar infonya sih begini, katanya sih begini, seperti ini. Jangan lupa sarapan pagi sebelum gibah. Iya Bang, kemarin kamu tahu nggak Bang? Saya itu karena suara saya kecil Bang. Ada yang berkomentar Bang, Bang suaranya kecil belum makan ya. Bukan, iya nggak tahu sih, tergantung versinya masing-masing gibah atau apapun itu. Sebetulnya gibah itu tidak boleh loh Bang. Kita itu hanya sekedar loh Bang. Kang Sofi, terima kasih telah hadir dan telah mampir di sini, telah berkomentar. Barangkali Bang Sofi ini atau Bang Delvin ini punya pendapat lah tentang bagaimana kalau misalnya Bang Hasan dan Wardi itu dibebaskan. Seperti itu. Pastinya jangan hanya sekedar menjawab dibebaskan Bang, pasti ada maksud atau tujuan tertentu atau pendapat tertentu daripada kalau misalnya hal itu terjadi. Namun dari pandangan saya pribadi, kalau misalnya Bang Hasan itu dibebaskan murni, sisi positif dan negatifnya itu pasti ada lah. Sisi positifnya karena memang sesuai keinginan netizen, dengan alasan bahwasanya Bang Hasan itu membela diri, sehingga meskipun pengacara terkenal pun
berbondong-bondong untuk membela si Hasan dan Yusri. Sisi positifnya, sisi negatifnya itu bagaimana? Ya takutnya memang ada itulah, karena memang khawatir juga sih, takutnya memang ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dari pihak si almarhum ataupun pihak-pihak kerabat, sahabat lah. Itu kan juga harus dipikirkan juga, Bang. Tapi saya ngomong kayak gini kan di balik kok di luar konteks pasal-pasal ataupun undang-undang yang memang banyak orang yang lebih tahu daripada saya, karena saya pribadi kan tidak tahu tentang pasal-pasal tersebut. Terima kasih untuk teman-teman yang baru hadir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oh, ini bukan gibah lah, Bang. Gibah itu tidak boleh. Kan, Bang. Ya teman-teman yang baru hadir, sesuai judulnya, kita itu pengen neken Ayu channel. Assalamualaikum warahmatullahi neken. El Nastas, I am from Palestina. Yes, I am from Indonesia. Tahu kok dia bahasa Inggris kan ala pola. Jadi teman-teman itu barangkali halo Bang Maba. Ya, iya Bang, nanti Bang gampang lah. Mabar Bang, kita itu lagi dekan Bang. Mabar itu nanti ada jamnya juga sih sebelum tidur misalnya. Namun terima kasih karena telah hadir, telah komentar di sini. Ini loh Bang, saya ini sebetulnya penasaran juga tentang perkembangan ataupun apa ya, tentang yang katanya sih memang harus katanya. Katanya itu kayak gini, benarkah warga Bangkalan itu sependapat Hasan Basri itu dibebaskan? Ya itu kan penasaran Bang, sehingga saya ini merasa penasaran juga lah, dan kemungkinan memang teman-teman itu ada pendapat ataupun kita itu sharing-sharing lah untuk pagi ini. Bagaimana pendapat kalian? Solusinya itu bagaimana? Karena memang kalau misalnya hal itu terjadi, hal-hal positif dan negatif itu pasti ada, seperti khawatir. Halo, Ari Indonesia, yes, I can speak Indonesia. Kau tuh ngomong Indonesia, makle normal. Mau tak ngomong Indonesia, ya tak engkau saya tak tahu, guys. Albi Prastyo, halo Pak, ya halo juga. Selamat pagi, selamat bergabung untuk Albi Prastyo. Nanti saya juga dikira penyiar radio oleh teman-teman itu. Ada juga kemarin yang komentar, Bang, kayak penyiar radio katanya. Ya Allah, ada yang bilang komentar kayak gini, gol katanya. Ya, selamat bergabung untuk semuanya yang sudah bergabung di sini. Saya doakan semoga Allah itu permudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan tak rawat pastinya. Amin. KL Nista, itu disapa oleh Niken KL Nista. Barangkali teman-teman itu adalah yang sedikitnya itu punya pandangan ataupun pendapat tentang perkembangan daripada kasus yang terjadi di Bangkalan itu. Karena memang banyak-banyak pendapat, banyak-banyak saksi-saksi muncul baru yang katanya si perekam kemarin itu ternyata hoax. Dan juga ada juga yang berpendapat siapa Chandra kemarin, ada yang komentar, setahu saya orang bumi, saya asli Bangkalan Bumi Anyar katanya. Dan saya tidak pernah menemukan orang yang namanya Chandra seperti itu. Dan juga ada juga sih itu yang ditampilkan yang namanya itu siapa ya, di channel saya itu saya juga sudah upload itu Nawar. Itu juga ada yang seperti yang berkomentar, itulah saksi-saksinya. Bukan berkomentar lah, sebetulnya mereka itu berpendapat ataupun melakukan sebuah wawancara, sehingga katanya itu saksinya itu namanya Nawar lah, namanya Chandra lah, banyak sih sebetulnya. Tapi ketika saya amati,
itu semua saksi-saksi anonim yang tidak atau hanya sekedar lewat telepon. Ada juga orang Bangkalan itu yang biasanya kalau misalnya live streaming itu memang lagi dia teleponan, bukan live streaming seperti ini. Namun kalau misalnya saya pribadi itu karena memang bukan orang Bangkalan dan teman-teman saya yang di Bangkalan dihubungi kebetulan sudah ganti nomor, jadi saya itu cuman katanya. Dan mohon maaf juga apabila ada video saya itu kenapa saya itu selalu bilang katanya ataupun praduga, karena memang saya pribadi kalau misalnya tidak pas tahu tentang informasi tentang kebenaran daripada fakta ataupun berita tersebut, saya pribadi itu juga tidak bisa memastikan, guys. Karena juga harus ginilah, saya itu banyak kalau misalnya itu benar, andai kata itu benar sekalipun, guys, takutnya saya itu menyinggung perasaan daripada pihak keluarga yang sudah meninggal. Jadi saya itu berusaha untuk mengatakan ataupun mengulas berita yang memang selalu katanya. Namun ada juga sih pendapat daripada teman-teman itu yang memang, oh ya bang, memang betul seperti ini. Ya bang, memang betul seperti ini. Karena tak selamanya apa yang kita bicarakan itu, khususnya untuk tragedi, khususnya untuk kasus Karo di Bangkalan ini, memang tak selamanya itu salah dan tak selamanya itu benar, seperti itu, guys. Terus bagaimana bang kelanjutannya? Ya memang kita itu memang seharusnya sebetulnya sih harus menunggu rekonstruksi, lalu nanti direka ulang, saksi-saksi itu nanti dihadirkan, lalu di pengadilan baru nantilah divoniskan, seperti itu. Kalau sudah seperti itu clear lah. Namun untuk sementara kita kan juga, apalagi kalian kan, saya pribadi pun juga merasa penasaran tentang ending daripada akhir atau ending daripada proses kasus terjadinya Karo di Bangkalan ini. Seperti itu, guys. Namun yang pasti saya itu kan sudah nanya di judulnya, setujukah kalian kalau misalnya Bang Hasan dan Wardi itu dibebaskan? Nanti saya juga akan buatlah, saya cari-cari itu informasinya, beritanya seperti apa, pendapat teman-teman itu bagaimana, coba nanti saya satukan dan saya ulas lah tentang pendapat tersebut. Kak Cahyan. Iya. Ini Neken Ayu Channel, terima kasih. Mungkin dia itu juga YouTuber atau konten kreator yang memang membahas tentang sesuatu. Nanti cobalah kalau misalnya komentar di video saya itu juga akan saya tengoklah channelnya si Neken ini. Saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah hadir sekali lagi terima kasih. Engkau Andi Ajeng, guys. Lapar lagi kita akan ya. Dari Malang, Jawa Timur, Bang Hoso, Malang, Jawa Timur. Salam kenal ya, Niken. Niken ini mengulas tentang berita atau fakta-fakta tentang apa. Soalnya saya belum mampir di channelnya, nanti saya mampirlah. Dan juga saya itu kemarin juga sempat merasa aneh dan juga merasa penasaran dengan judul berita yang judulnya itu seperti ini. Untuk penetapan hukum untuk Hasan dan Busri itu, tokoh itu juga dilibatkan katanya seperti itu. Saya itu juga merasa gimana ya, mungkinkah memang harus melibatkan tokoh? Karena ada yang berpendapat katanya kalau misalnya di Madura itu hukum adat itu katanya masih sangat melekat. Ya memang ada sih, memang ada sebetulnya. Cuman untuk penetapan kasus seperti ini, saya rasa itu, dan ini hanya sekedar pendapat pribadi. Kalau misalnya ya tidak sependapat, mohon maaf. Kalau misalnya sependapat, ya alhamdulillah. Seorang tokoh itu perasaan dilibatkan untuk masalah ditanya-tanyakan pendapatnya mungkin bisa, tapi untuk menetapkan kasus daripada kasus besar seperti yang ada di Bangkalan, perasaan juga tidak mungkin kayaknya sih.
Ya wallahu alam juga. Bukan Bang, cuman daily vlog. Oh ya sudah, nanti saya coba itu mampir lah. Saya pengen tahu juga aktivitas daripada channel daripada Neken Ayu ini. Kalau misalnya lanjut, coba kita itu sharing pendapat. Kalau misalnya seorang tokoh dilibatkan dalam penetapan kasus atau hukuman pada si Bang Hasan dan Wardi ini, menurut saya sih kalau misalnya untuk menentukan pasal-pasal, pendapat seorang tokoh pun juga mungkin suaranya pun akan kalah dengan fakta atau kesaksian di lapangan. Tapi saya cuma membaca judulnya sih. Tapi kalau misalnya membaca beritanya, mungkin teman-teman juga sudah ada yang memberita yang memang tahu beritanya dan sempat mengklik beritanya tersebut. Mungkin teman-teman itu juga bisa menyimpulkan, karena kalau misalnya kita amati dari judulnya saja, seperti saya misalnya, perasaan meskipun seorang tokoh itu untuk mengalahkan suara hukum itu, kalau misalnya sudah divoniskan, saksi-saksi itu memang sudah dihadirkan, meskipun siapapun itu kan tidak bisa menggugat tentang pasal-pasal atau hukuman yang sudah ditetapkan oleh pengadilan seperti itu kan. Namun kalau misalnya saksi-saksi itu tetap tidak bisa dihadirkan, mungkin saja bisa jadi pertimbangan lah. Febi Mahrez, menyala abangku. Ya, menyala kenapa abang? Selamat pagi bang, selamat beraktivitas. Kalau misalnya sama-sama pengangguran kayak kita, ya nganggur saja bang, kopi jangan lupa, seperti itu. Ya, kalau misalnya pendapat teman-teman itu bagaimana? Kalau misalnya tentang vonis atau hukuman atau pasal-pasal itu, si Bang Wardi lah itu melibatkan para tokoh untuk memvonis ataupun memberikan hukuman sama si Bang Wardi itu, ya bisa jadi iya, bisa jadi tidak juga sih, karena itu kan juga praduga yang tak bersalah, seperti itu. Di sini penontonnya itu alhamdulillah sudah mencapai 37 orang, guys. Terima kasih karena tetap setia menemani. Ya, meskipun hanya sekedar nonton bentar lalu pergi, terima kasih saya ucapkan, guys. Namun di sini daripada komentar teman-teman itu saya perhatikan memang tak ada pendapat untuk Bang Hasan itu, bagaimana Bang Hasan itu kalau misalnya dibebaskan. Ya ada sih sebetulnya, barusan itu yang pertama komentar dia itu bilang kayak gini, kalau dibebaskan tidak mungkin bang, tapi kalau misalnya hukumannya diringankan itu mungkin, ya bisa juga sih. Dan juga saya itu pernah melihat satu video itu, banyak sih sebetulnya yang memang menarik untuk saya bahas di video-video orang itu yang judulnya kayak gini, ataupun berita-berita itu yang judulnya menarik minat saya pribadi. Namun ketika saya baca itu mungkin cuman 1-2 saja yang memang mengena tentang hal-hal tersebut. Namun yang lainnya itu tetap saja yang kemarin yang mereka putar seperti itu, atau yang mereka utarakan. Ada juga saksi-saksi anonim yang dihadirkan seperti telepon dan juga sekedar muka yang disamarkan. Itu sebetulnya ya tetap kembali sama kata-kata kita kemarin itulah, katanya dan juga praduga yang tak bersalah, seperti itu. Namun untuk saat ini, sekarang kan hari Jumat, itu sudah 4 minggu, berarti sudah 1 bulan lah daripada kasus ini. Jangan bilang bahwasanya kalian itu beranggapan bahwasanya lambatlah dalam penanganannya ataupun begitu lama, kenapa mereka itu pergi kemana, bagaimana. Kita itu santai saja dan kita itu tetap mengikuti alur daripada cerita ini. Toh kita itu harus punya keyakinan bahwasanya pihak-pihak berwajib ataupun yang menangani kasus-kasus ini itu lebih pintar dan sudah lebih berpengalaman daripada kita yang memang hanya sekedar komentar dan menunggu ini, guys, seperti itulah.
Kita doakan semoga kasus ini cepat menemukan titik terang dan sesuai dengan keahlian yang memang sering berkomentar dan berharap bahwasanya banyak itu mungkin puluhan bahkan ratusan orang yang berkomentar bebaskan, bebaskan, bebaskan seperti itu kan. Namun pastinya kalau misalnya dibebaskan dan juga dibebaskanlah murni, misalnya dibebaskan murni, memang pasti sesuai apa yang saya katakan dari awal, ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya. Positifnya ya alhamdulillahnya karena bebas dan sesuai keinginan daripada kalian. Negatifnya ya takut memang ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi guys, seperti itu kan. Karena sampai hingga detik ini merasa heran nggak, kita itu merasa heran nggak, hingga detik ini itu nggak ada yang buka suara tentang, satupun tidak ada yang buka suara dan juga tidak ada yang memberikan pernyataan. Nah, ini juga tanda tanya ini guys. Ini juga tanda tanya ini. Jadi ya harus seperti itulah. Kok mati pola guys. Alhamdulillah. Itu kan juga timbul praduga-praduga yang juga memang harus kita pikirkan juga. Karena memang hingga detik ini pihak korban itu tak ada satupun yang diwawancarai, tak ada satupun yang memberikan sebuah pernyataan. Takutnya ada bahasa diam-diam menghanyutkan, nanti endingnya takutnya seperti itu loh guys. Ya ini hanya sekedar praduga tak bersalah. Wajar kan setiap orang itu mempunyai praduga ataupun mempunyai pendapat, itu wajar. Tapi hingga detik ini loh, 1 bulan bergulir tentang terjadinya tragedi, tentang terjadinya apa itu ya, tentang terjadinya yang tanggal 12 Februari itu guys. Ini besok ini malam Sabtu ini sudah persis 4 minggu. Jadi sudah 1 bulan. Hingga detik ini bertanya-tanya tidak kalian? Kenapa? Apalagi saksi, sebuah pernyataan wawancara sekalipun memang tidak ada untuk pihak korban. Kalian bertanya-tanya tidak? Seperti itulah, apalagi almarhum ini, Allahumma firlahum, yang 4 orang ini ya guys. Warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Amin. Terkenal dengan guru silatnya. Mereka itu kan ahli bela diri, banyak muridnya. Jadi hal-hal negatif ataupun positif itu kalau misalnya dibebaskan secara langsung lah, bebas, misalnya beberapa hari di penjara lalu dibebaskan, ya tapi juga sih guys, hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi seperti itu. Ternyata kita itu live-nya sudah setengah jam guys. Dan terima kasih untuk yang tetap setia menonton, yang tetap setia berada di sini. Ada 48 orang kalau tidak salah, saya ucapkan terima kasih. Kalau misalnya dari beberapa orang yang ada di sini itu memang mempunyai pendapat masing-masing atau pandangan masing-masing, silahkan komentar, kita sharing-sharing lah di sini. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ini yang absen tadi itu cuma 1 orang, yaitu Sineken yang katanya dari Malang itu. Yang lainnya ini dari mana? Benarkah ini yang 39 orang ini ada orang Maduranya? Adakah orang Madura di sini? Ini cuma Sineken katanya yang dari Malang itu. Namun harapan saya pribadi itu tetaplah seperti biasa, bahwasanya semoga kasus ini menemukan titik terang lah. Dan ketika menemukan sebuah titik terang, dan kalau misalnya pasal-pasal itu yang dituduhkan untuk Bang Hasan dan Wardi ini semoga memang sesuai kenyataan dan fakta dan saksi-saksi yang ada.
Seperti itu. Bang Rustam Maji, kembali lagi. Selamat pagi Bang, sudah ngopi tah? Sudah Bang, ini di depan saya ini sudah lengkap Bang. Tapi tidak berani sepil Bang. Sudahkah dari BPP? Mana itu Bang? BPP, mana itu Bang? Coba dah tulis. BPP itu mana Bang? Biasanya Bang Rustam Maji ini kalau komentar itu awal, apa dia itu baru hadir atau bagaimana? Terima kasih Bang Rustam Maji. Untuk agenda memang pagi ini saya itu memang sudah punya rencana. Tadi malam itu sebetulnya saya sempat live guys. Dan saya itu kebetulan memang teman saya itu juga pernah sudah lama berada di Bangkalan. Saya itu cuma nanya, ternyata mic saya itu tadi malam mati guys, sehingga videonya saya pribadikan itu. Oh balik papan Bang, siap Bang, ternyata jauh sekali ya Bang. Siap Bang, terima kasih, salam kenal ya Bang ya. Jangan bosan-bosan Bang untuk menonton video saya Bang. Bang Rustam Maji ini ngerti bahasa Madura enggak? Kalau misalnya ngerti bahasa Madura, saya ngomong bahasa Madura nantilah Bang. Balikpapan ternyata memang ada yang jauh dari Jawa Timur, Malang. Jawa Timur Malang sih. Kebetulan saya juga Jawa Timur juga. Tapi kalau misalnya seperti Bang Rustam Maji ini Balikpapan, Kerong. Abang ini Kerong itu tahu artinya apa memang dengar lagu Kerong kemarin itu beres Kerong itu atau gimana loh Bang? Ya karena memang teman-teman itu penontonnya itu sudah menurun, barusan itu sebetulnya sempat 50 sih. Namun di sini itu sudah lama juga kita ngobrol untuk pagi ini. Kita itu harapan kita itu semoga ya kasus ini cepat menemukan titik terang dan untuk bahasan itu memang dia mendapatkan uh, keadilan yang seadil-adilnya seperti itu. Samsudin Ahlim, Assalamualaikum bos, saya dari Johor Malaysia. Waalaikumsalam bos. Oh iya bos, kalau misalnya sampean itu dari Johor Malaysia, kebetulan saya mau cerita bos. Saya itu punya channel bos. Kalau channelnya itu kayak gini bos. Berkat Channel 2022. Kebetulan saya itu ngebahas tentang Johor Darul Taksim bos. Klub sepak bolanya Johor Darul Taksim bos. Silakan mampir sana kalau misalnya penasaran bos. Itu Bang Samsudin Ahli. Itu ada tante saya, guys. Itu di kota mana? Siapa Bang saya? Atau siapa Bang? Atau si Samsudin Ahli ini yang Abang tanyakan? Atau saya yang ditanyakan Bang A ini? Kita itu ngobrolnya, oh saya itu dari Pamekasan Bang, saya itu dari Madura. Saya asli Madura. Salam kenal. Kemarin itu kan memang ada juga sih saya juga jelaskan sama videonya. Abang itu sok tahu ataupun bagaimana. Abang itu gak ada di lokasi ngomong-ngomong ini dan itu. Nah, begini loh Bang, kalau misalnya kita amati, kalau misalnya kita cermati video ataupun berita yang beredar tentang jarak di Bangkalan itu rata-rata yang mengulas atau membahas itu memang rata-rata orang luar Bang. Sedangkan orang Madura aslinya itu cuman beberapa channel ataupun cuman beberapa berita lah yang memang memberitakan. Nah, saya di sini sebetulnya dibalik saya tertarik untuk mengulasnya karena memang takutnya seperti yang kemarin itu Bang, channel saya yang saya upload video saya kalau tidak salah nomor 3. Di berita itu diberitakan bahwasanya masyarakat Bangkalan demo besar-besaran menuntut Hasan dan Busri itu dibebaskan. Padahal setelah saya cari itu demonya bukan yang ada di Bangkalan Bang, ternyata itu demo di Pamekasan. Dan itu tak ada sangkut pautnya dengan si siapa itu? Tak ada sangkut pautnya dengan si Hasan dan Busri demonya. Nah, maksudnya saya itu seperti itu loh Bang. Kenapa saya itu mengulas? Memang takutnya ada hal-hal yang memang tak sesuai dengan apa. Misalnya
hal itu terjadi di Pamekasan dibilang di Bangkalan. Nah, takutnya ada sesuatu yang tak sesuai faktanya, jadi saya berusaha untuk meluruskan. Seperti itu loh, Bang. Mana tentunya, Bang? Oh, tentunya sudah ke sana itu, Bang. Ya Allah, ya salam. Ada itu, tapi sudah pergi itu. Ya, jadi saya itu ngomong ataupun ngevideo itu di balik saya itu kenapa saya mengulas karena saya pribadi itu cukup sangat ingin berhati-hati, cukup sangat ingin berhati-hati karena memang takutnya ada saya itu menyinggung perasaan daripada salah satu pelaku ataupun korban yang ada di sana. Jadi saya itu mengulas, jadi saya itu memang mengulas tentang berita-berita yang beredar. Kalau misalnya itu tidak sesuai faktanya, maka saya akan berusaha untuk meluruskan seperti itu. Bukannya saya itu, dan juga perlu diperhatikan, bukannya saya itu pengen menyembunyikan fakta yang beredar di sana, fakta-fakta yang berita yang beredar di sana. Ya cuman saya pribadi itu tetaplah menjaga perasaan orang-orang, takutnya apa yang saya omongkan meskipun itu sesuai fakta, meskipun itu sesuai berita yang beredar, kenapa saya itu mengulasnya itu hal-hal yang anggaplah positif misalnya. Ya karena saya itu juga asli Madura dan saya itu takutnya juga menyinggung perasaan daripada keluarganya seperti itu loh, Bang. Ya meskipun saya itu membaca berita, kalau misalnya beritanya itu tak sesuai dengan tak patutlah untuk didengarkan, saya itu memang sengaja tidak membacanya seperti itu loh, Bang. Punya anak, kalau saya punya, Bang, satu. Kalau tante saya itu anaknya tiga. Waka, lagi ngapain, Pak? Ya ini lagi tekan-tekan, lagi ngobrol lah kita, lagi sharing-sharing lah kita. Artinya kita itu tukar pendapat lah pagi ini karena memang saya tahu kalian semua itu libur. Jadi kalau misalnya libur ya kita tekan-tekan, kita ngobrol, kita ngopi pagi lah seperti itu. Bang, sepil rumahnya dong. Ini rumahnya. Ini kan belakang saya itu kan backgroundnya rumah saya kan. Tuh, rumah siapa yang mau disepil rumah saya? Background saya, background ini sudah rumah saya. Pak Leman, Bang, saya orang Pasuruan, tapi saat ini cari makan di ujung paling barat Pulau Jawa. Gimana itu, Bang? Paling barat, paling paling ujung barat Pulau Jawa. Ujung barat Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Mana, Bang? Tetap netral ya. Ya, Bang, siap, Bang. Saya itu berusaha tetap netral dan saya itu kan kalau misalnya Abang itu melihat ataupun pernah menyimak video saya itu kan tak pernah artinya mohon maaf sebelumnya. Saya itu tetap bukan nggak pernah sih. Barangkali saya hilap pernah menyebut tentang kejelekan daripada salah satu pelaku atau korban. Ya memang saya itu mungkin ulasan saya atau apalah, tapi saya itu tetap berusaha untuk menjadi channel yang memang ada di tengah-tengah lah, seperti itu. Saya di Banten, Bang. Oh, siapa Leman? Banten hadir, terima kasih telah mampir. Dan sesuai pendapatnya Abang Pak Leman ini, memang saya sebetulnya berada di tengah-tengah. Karena memang dari teman-teman itu yang menyarankan jangan memperkeruh suasana. Apalagi korban lagi berduka, apalagi yang hidup atau pelaku itu masih mendekam di penjara. Jadi jangan ungkitlah hal-hal yang memang sekiranya menyinggung perasaan mereka, itu memang tidak baik. Semacam kata-kata itulah yang katanya itu kayak gini, sudah jatuh tertimpa batu pula, kasihan kan. Jadi kita itu tetap berusaha, saya pribadi itu tetap berusaha berada di tengah, itu tak punya kepentingan apapun, bukan saudara, sepupu dan semacamnya, tapi saya itu berusaha untuk
menetralkan atau mententramkan suasana berita-berita yang memang atau video-video yang beredar tentang daripada kejelekan atau keburukan salah satunya seperti itulah. Bang, kalau berani besok jam 9 kurang di Kota Bali, mau mau ngapain ke Bali, Bang? Mahal loh, Bang. Harus uh, saya itu harus inilah. Kalau misalnya saya ke Bali, saya dapat ongkosan dari mana, Bang? Ngadi-ngadi kan. Saya itu mance, Bang. Saya itu ngarek. Kalau misalnya belum dapat ongkos dari ngarek dan mance, saya mau dapat duit dari mana, Bang? Pak Leman tetap live karena ini tragedi yang menggemparkan. Iya, insya Allah tetap, Bang. Saya akan tetap memberitahukan tentang update-update tertentu atau berita-berita tertentu yang sekiranya memang membuat kita itu tertarik untuk mengulasnya seperti itulah. Dan saya memang anggap itu patut dan pantas untuk dielehkan seperti itulah, Bang Leman. Terima kasih. Samsudin Ahlim, cerita yang saya ikuti berkenaan Jalan Madura ini rasanya Sehat dan adiknya tidak bersalah. Apa pendapatnya, Bang? Ya memang kalau misalnya masalah bersalah atau tidaknya ya, Bang, kata Bang Leman barusan, saya itu tetap berusaha netral. Saya itu tetap berusaha berada di tengah-tengah. Ada bahasa seperti ini loh, Bang. Seandainya kita itu nyimak ataupun lihatlah tragedi terjadi awalnya itu seperti apa. Kalau misalnya abang itu dengar voice note WhatsApp pertama kali info A1 yang beredar itu ada kata-kata seperti ini. Kalau tidak salah ada kata-kata seperti ini. Ya mungkin Bang Hasan itu cara nyapanya itu mungkin kasar, agak kasar sehingga menyinggung perasaan korban. Ada bahasa seperti itu juga loh, Bang. Di voice note yang beredar itu. Tapi apakah saya itu pendengaran saya yang salah atau bagaimana? Itu hanya sekedar voice note yang saya dengar. Cerita yang saya ikuti berkenaan Jalan Madura ini rasanya si Hasan dan masalah si Bang Wardi salah atau tidaknya sebetulnya yang bisa menentukan itu nanti ketika pas rekonstruksi dan saksi-saksi itu dihadirkan, Bang. Karena untuk sementara saat ini memang hanya sekedar katanya, wacana ataupun berita yang ada itu memang sekedar wacana katanya, dan memang rata-rata yang kita lihat itu kayaknya sih yang kita lihat itu hanya sekedar pengakuan daripada si pelaku, si Bang Wardi dan juga Bang Hasan. Seperti itu kan. Kita itu belum mendapatkan info A1 daripada pihak-pihak yang sudah almarhum. Jadi kita itu tak bisa, saya pribadi pun juga tidak bisa memberikan sebuah argumen atau pernyataan bahwasanya Bang Hasan itu tidak bersalah. Kan itulah, Bang. Saya kan juga repot juga karena memang ada hukum dan juga pasal-pasal tertentu dan saksi-saksi tertentu nanti yang juga bakal menentukan tentang bersalah atau tidaknya. Namun mengingat komentar dari teman-teman itu memang faktanya kalau misalnya sudah proses terjadinya duel di lapangan, kita itu cuma diam saja, ya kita lah, Bang, yang kena seperti itu. Kalau memang celurit itu sudah lepas bungkusnya, kalau tidak si Bang Hasan ya memang silat Tanjar seperti itu. Masalah bersalah atau tidaknya, Bang, itu tetap nanti kita tunggu ending akhir daripada penentuan pasal-pasal dan vonis-vonis seperti itu. Bang, coba anaknya disuruh ke dekat apa? Itu lagi makan, Bang. Itu lagi makan. Itu lagi makan. Pagi sarapan pagi. Adiknya tidak bersalah, apa pendapatnya, Bos? Ya, tetap Bang Samsudin. Kalau misalnya Bang Samsudin itu bertanya pada saya, sebetulnya di balik konteks ataupun pasal-pasal tertentu yang sudah orang-orang SH itu sudah mengetahui dan bisa memprediksi, bagi saya pribadi itu
menghilangkan nyawa seseorang itu memang tetap tidak dibenarkan, tapi dengan catatan atau konteks-konteks tertentu, karena memang adalah bang sebetulnya contoh-contoh daripada orang-orang itu yang memang mengarah pada carok yang memang ada konteks-konteks tertentu dan aturan-aturan tertentu yang memang dikatakan carok. Namun kalau misalnya saya tetap bilang Bang Hasan salah, nanti juga ada yang bilang, Bang, itu membela diri loh Bang. Nah, ada kata-kata seperti itu kan. Kalau misalnya saya bilang Bang Hasan tidak salah, nanti juga bakal ada yang bilang bahwasanya itu menghilangkan bang, nyabe seseorang bang. Surat An-Nisa ayat ini pasti ada seperti itulah bang. Jadi konteksnya kalau misalnya saya pribadi itu tidak bisa menentukan Bang Hasan itu salah atau tidak. Seperti itulah bang. Oke, terbaik kita netral saja. Ya bang, kita netral. Memang saya akui saya itu cari makan lewat sini bang, lewat sini. Tapi kalau misalnya hal-hal yang memperkeruh suasana, ya saya netralkan saja. Tapi kalau misalnya saya membahas satu persatu, kalau misalnya seperti orang yang hidup, seperti 6 orang yang lari, itu masih saya anggap wajar-wajar saja. Tapi kalau misalnya orangnya yang sudah meninggal, saya berusaha meskipun saya itu menyebut dan juga saya itu menyebut orang tersebut, saya berusaha menyelipkan Fatihah untuk beliau seperti itu dan doa-doa untuk beliau. Jadi intinya dalam segi pengucapan saya itu insya Allah ada doa di balik penyebutan saya. Itu saya anggap hikmah lah bagi orang yang memang sudah meninggal. Tapi kalau misalnya kita cuma mengulas, kita bicara, baik itu tentang kebaikan beliau atau keburukan beliau yang sudah meninggal. Kalau masalah kebaikan sih oke-oke saja, masih alhamdulillah. Namun keburukan tidak dibarengi dengan Fatihah, kasihan juga kan bang. Seperti itu loh bang. Terima kasih juga saran-sarannya bang. Saya itu memang dari kemarin-kemarin itu saya juga bingung juga kalau misalnya kita itu ngebahas atau membaca berita yang memang judulnya itu memberatkan atau mengungkit hal-hal yang buruk daripada orang yang sudah meninggal, tidak baik gitu. Ini bang sudah 1 jam saya live. Terima kasih untuk semuanya yang hadir di sini. Saya itu masih mau kerja. Saya itu masih punya ternak sapi yang memang harus saya beri makan. Jadi saya izin saya izin undur diri dulu. Semoga sampean yang nonton ini oleh Allah itu diberikan kemudahan rezekinya, dilancarkan urusannya, amin. Dan untuk almarhum yang sudah meninggal yang 4, khususnya si almarhum Tanjar, Materdam, Hasan dan Materdam, Najahri dan Hafid, semoga dosa-dosanya itu diampuni, amal baiknya itu juga diterima. Dan untuk si Bang Hasan dan Wardi, semoga diberikan kesabaran juga dan proses hukumnya itu adil seadil-adilnya, dan apapun tentang perkembangan kasus ini saya itu tetap akan berusaha update. Saya masih mau cari pakannya sapi dulu bang AA. Nanti kita lihat lagi insya Allah tadi malam. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.